Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilatia Nur Safitri, NPM 18 0305 0014 dari kelas 5A PGSD. Saya di sini ingin menjelaskan tentang RPP pembelajaran matematika. Saya ambil satuan pendidikannya itu SD Negeri Tempurjo 1, kelas 5, semester 2. KI yang saya ambil itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengarkan, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan KI yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD yang saya ambil dari RPP Matematika ini yaitu KD 3.6, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu bangun ruang kubus ataupun balok. Maksud dari KD ini yaitu siswa harus mampu menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang yang sederhana. Saya ambil bangun ruangnya itu kubus. Indikatornya 3.6.1 yaitu menentukan jaring-jaring kubus. Siswa diminta untuk menentukan jaring-jaring kubus dan menyebutkan jaring-jaring kubus itu ada berapa. Dan yang kedua, indikator 4.6.1 membuat jaring-jaring kubus. Siswa diminta untuk membuat jaring-jaring kubus dari beberapa contoh jaring-jaring yang telah disebutkan tadi. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menentukan jaring-jaring kubus melalui benda yang konkret dengan benar. Maksudnya itu, siswa diminta untuk mengamati sebuah benda yang berbentuk kubus dan menentukan jaring-jaring dari benda tersebut. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengerjakan dan memecahkan suatu masalah mengenai jaring-jaring kubus secara sederhana dengan baik dan benar. Maksudnya yaitu siswa diminta untuk mengamati dan memecahkan suatu masalah dari kubus tersebut secara baik dan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi jaring-jaring kubus dengan teliti. Siswa diminta untuk berdiskusi kelompok, memecahkan suatu masalah tentang kubus. Bagaimana kubus itu bisa sisinya sama dan memahami jaring-jaringnya. Serta yang keempat, melalui kegiatan menyelesaikan, proyek peserta didik dapat terampil menggunakan pengetahuan sains dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hasil belajar membuat jaring-jaring kubus dari benda yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, dari kotak biskuit ataupun dari kotak snack. Sikapnya itu berpikir matematis dan menerima kritikan dari teman. Siswa ketika diskusi harus mampu bertukar pendapat atau menerima pendapat kepada teman lain. Alat dan bahan yang digunakan itu 1. Alatnya pensil, penggaris, gunting, laptop, LCD proyektor, dan video kotak biskuit. Bahannya itu kertas lipat atau kertas karton, lem kertas. Penilaiannya yaitu 1. Observasi, keterampilan kolaborasi dan komunikasi menggunakan instrumen observasi. Dan kedua, tes, keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang ketiga, refleksi diri peserta didik. Sintak pembelajaran dari RPP Matematika ini 1. Tahapan pembelajaran, reflection. Kontak STEM-nya itu sains itu tidak ada. Engineering, teknologi yang diambil itu eksplorasi dalam penggunaan media laptop dengan LCD proyektor untuk menayangkan sebuah video pembelajaran.
Kegiatan pendidik itu guru menyajikan permasalahan tentang gambar sebuah kubus dengan menggunakan video. Dan kedua, guru melibatkan siswa untuk melakukan tanya jawab dengan peserta lain. Contohnya, mengapa saat membuat dadu sisinya harus sama? Jelaskanlah cara sisi dadu tersebut kenapa sama. Dan yang ketiga, guru harus membagikan lembar setiap kegiatan kepada siswa. Kegiatan peserta didik 1. Siswa disuruh mengamati suatu video yang sedang ditayangkan. Dan yang kedua, siswa harus terlibat aktif dalam tanya jawab untuk mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua, research. Kegiatan pendidik dari pembelajaran research ini yaitu guru menayangkan video kotak biskuit. Dan yang kedua, guru harus memberikan tanya jawab tentang video yang diberikan pada peserta didik. Kegiatan peserta didik dari research ini adalah 1. Berdasarkan hasil dari pengamatan, siswa dapat memecahkan atau menganalisis suatu masalah. Maksudnya, siswa setelah mengamati dari video tentang kotak biskuit itu, siswa harus mampu atau harus mempunyai gambaran kenapa kotak biskuit itu bisa sisinya itu sama. Yang ketiga, discovery. Kegiatan peserta didik dari discovery ini 1. Guru menyuruh siswa untuk membuat sebuah kelompok. Jadi guru itu menyuruh siswa untuk membentuk kelompok. Yang kedua, guru memfasilitasi untuk berdiskusi. Dan yang ketiga, guru menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan peserta didik dalam melakukan diskusi. Kegiatan peserta didik dari discovery ini 1. Siswa melakukan diskusi untuk menentukan gambar objek dari kertas karton yang akan dibuat jaring-jaring. Maksudnya, siswa diberikan kertas karton untuk membuat kubus dari jaring-jaring yang telah ditentukan. Dan yang kedua, setiap kelompok membagi tugasnya untuk menyelesaikan proyek dan jadwal proyek yang diberikan. Setiap kelompok itu diberi tugas, seperti ada yang membuat kubus, ada yang membuat rangkaian jaring-jaringnya. Dan yang ketiga, siswa membicarakan bahan yang akan digunakan atau diperlukan untuk menyelesaikan tugas pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, application. Kegiatan pendidik dari application ini yaitu 1. Pendidik memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus memfasilitasi siswa dalam melakukan suatu pembelajaran. Contohnya, menayangkan sebuah video tentang materi yang ingin diajarkan. Yang kedua, guru harus melakukan pengamatan terhadap siswa dengan menggunakan rubrik agar siswa mampu melakukan tugas sesuai tahapan yang telah ditentukan. Maksudnya, guru harus mengecek keadaan siswa yang sedang melakukan diskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Tugas siswa dari application ini yaitu siswa melakukan kolaborasi atau komunikasi dalam penyelesaian tugas. Maksudnya dari ini yaitu siswa diminta untuk menukar pikiran atau saling berpendapat. Apakah ini sisinya sama atau tidak, atau sudah benar atau belum. Yang kedua, menggunakan teknologi internet dalam membuat desain pembelajaran. Lalu yang ketiga, melakukan percobaan dari desain yang sudah dibuat. Setelah siswa mengamati tugas pendidik dari communication ini yaitu guru memberikan penghargaan pada siswa tentang proyek pembelajaran yang sudah dipelajari bersama. Maksudnya, guru memberikan reward kepada siswa yang telah selesai melakukan proyeknya secara baik dan benar. Dan yang kedua, guru melakukan penilaian pembelajaran melalui lembar observasi. Kegiatan communication dari peserta didik yaitu setiap perwakilan anggota kelompok wajib mempresentasikan hasil proyek pembelajaran yang sudah dibuat. Maksudnya yaitu
Dari masing-masing kelompok, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka buat. Yang kedua, dengan melakukan diskusi, siswa mampu menyimpulkan cara membuat jaring-jaring kubus dengan baik dan benar. Maksudnya yaitu, setelah siswa melakukan diskusi, siswa harus mampu menyimpulkan cara membuat jaring-jaring kubus, mulai dari sisinya, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri itu harus sama. Dan yang ketiga, siswa mengumpulkan tugas lembar observasi. Setelah selesai melakukan tugasnya, siswa harus mengumpulkan lembar observasi yang tadi sudah diberikan oleh guru. Di sini saya membuat sebuah jaring-jaring kubus. Ada 6 kotak persegi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sisi tengah ini adalah alasnya dan di sisi bawah ini adalah tutupnya. Saya membuat tiap sisi itu 10 cm. Dari sisi atas 10, sisi samping 10, sisi bawah 10, dan sisi samping 10. Kita bentuk ke-6 persegi ini. Dapat disimpulkan dari tiap sisi-sisi persegi tadi menjadi kubus. Maka jika ingin membuat kubus, sisinya itu harus sama, tidak boleh lebih dari sisi yang sudah ditentukan. Misal sisi atas 10, sisi sampingnya juga 10, tidak boleh lebih dari 10. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.